Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita mulai majelis ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan majelis ini menjadi wasilah dimudahkannya jalan menuju surganya, termasuk taman Raudhah min Riyadil Jannah itu. Selain Raudhah yang ada di Madinah, ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku, kata Nabi, itu ada Raudhah, ada taman, ya, min Riyadil Jannah. Itu kalau di Madinah karpetnya hijau, itu tidak terlalu panjang, ya, karena batasannya hanya rumah Nabi sama mimbar. Itu jauh, ya, kalau kita mau berada di taman surga itu. Tapi ada taman surga yang bisa kita dapatkan dimanapun, termasuk di Mujahidin ini. Apa itu? Kata Rasulullah, majelis ilmu. Jadi majelis ilmu itu adalah Raudhah min Riyadil Jannah, taman dari taman-taman surga. Maka ketika kita menjumpai majelis ilmu, maka mampirlah, kata Rasulullah, karena itu taman surga. Ya, mudah-mudahan itu yang kita harapkan, kita dapatkan dari apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayol hadirun, pagi ini yang akan kita bahas masih ngambil manfaat dari kitab Khosais Ummatil Muhammadiyah tentang fadlu husnudzani billah wa adimur raja'i fihi. Fadlu husnudzan, jadi keutamaan berbaik sangka kepada Allah dan keagungan pengharapan di dalam Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi husnudzan itu lawan dari suudzon, ya, berbaik sangka, ya, lawannya buruk sangka. Dalam pembahasan tentang akhlak, husnudzon itu ada tiga hal. Yang pertama, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian husnudzon kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, husnudzon kepada sesama manusia. Husnudzon kepada Allah itu apa? Berprasangka baik, ya, kepada Allah sebagai Al-Khaliq, pencipta. Berprasangka baik kepada Allah sebagai Ar-Razik. Berprasangka kepada Allah sebagai apa? Sebagai Rabb, sebagai pengatur. Ya, itu husnudzon. Termasuk berprasangka kepada Allah bahwa Allah itu akan mengijabahi setiap doa yang kita panjatkan. Bahwa Allah itu akan mengampuni dari dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Ya, ini kita husnudzon kepada Allah. Ya, karena Allah punya sifat-sifat itu semua. Maka tidak boleh kita menyandarkan sesuatu kepada Allah padahal Allah itu punya. Misalnya apa? Allah itu punya sifat Ghafur, Maha Pengampun. Ya.
Tidak ada batasannya berapa dosanya, besar atau kecil. Ya. Maka kita tidak boleh bersuudzon kepada orang atau bahkan menutup orang untuk dapatkan rahmat dari Allah dengan mengatakan gimana? Kamu itu tidak akan dapat ampunan dari Allah. Itu menyandarkan satu pada Allah, padahal Allah itu punya sifat ampunan itu. Jadi kita harus berprasangka baik, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk husnudzon kepada diri sendiri. Husnudzon kepada diri itu gimana? Ya. Kita ini kadang merasa tidak kuat. Ya. Maka kita harus berhusnudzon kepada diri kita sendiri, bahwa kita itu bisa. Kalau kita sudah dari awal mensugesti diri kita nggak bisa, itu nggak bisa. Ya, itu berarti kita ini nggak berprasangka baik dengan diri sendiri. Kita harus berprasangka baik, husnudzon bahwa kita bisa. Ya. Kita bisa sabar menghadapi kondisi apapun. Nyatanya ya sekarang pandemi ya wis rampung. Rampung dari ini. Karpetnya pun digelar ya. Ini karpetnya pun digelar. Jadi ini kula niku kan awal nggih digelar terus stasiun itu. Ya. Jadi 2 tahun ya. Sekalipun PPKM itu masih tanggal 28 Oktober itu karep-karep ini. Jadi kita sabar menghadapi itu semuanya. Termasuk ujian apapun, kita berhusnudzon pada diri kita itu kita ini kuat. Ya. Nah, ketika husnudzon kepada sesama manusia itu kita berprasangka baik dengan orang. Ya, nggak boleh apa? Ya kalau riba itu kan dari satu kata dengan ghaib, ya, sesuatu yang dibicarakan, ya, sekalipun itu nyata, tetapi tampaknya memang suatu hal yang tidak baik. Ya, kalau tidak nyata berarti itu fitnah. Ya. Jadi kita berpositif thinking, ya, berpikiran positif kepada orang lain, ya, tidak boleh ada rasa iri, dengki, hasud, ya. Apa yang didapat orang lain, ya, kita berpositif, berprasangka baik saja. Itu dihasilkan dari usaha yang baik. Ya. Ini husnudzon dalam konteks akhlak ada 3 ini. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzon kepada diri sendiri, dan husnudzon kepada sesama manusia. Di antara keutamaan umat Rasulullah Muhammad SAW ini apa? Allah menjadikan pahala yang sangat besar, ya, ganjaran yang sangat besar kepada orang yang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Allah akan memberikan fadilah, keutamaan kepada orang yang besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada roja, ada harapan. Di dalam hadis qudsi, ja'a fil hadisil qudsi. Jadi hadis qudsi itu, ya, redaksinya itu, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anallaha ta'ala yaqul, ya ibna Adam, wahai ibnu Adam, innaka ma ta'autani, sesungguhnya engkau, innaka sesungguhnya engkau ma ta'autani, selama engkau berdoa kepadaku. Doa itu kan ada yang namanya bermakna permintaan, tolak. Ada doa itu ibadah, ya, sholat itu termasuk ibadah. Maka dikatakan dalam satu hadis, anna du'a wal ibadah.
bahwa doa itu adalah ibadah. Nah, doa yang bersifat tuntutan, tolak, permintaan itu biasanya dilakukan orang yang rendah kepada orang yang tinggi. Ya, jadi kita meminta. Ya. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu berarti kita itu sedang merendahkan diri kita. Kita tahu bahwa diri kita itu apa? Punya batas-batas kemampuan diri. Namanya kita meminta. Ya, meminta tolong itu berarti kita itu paham diri kita itu punya kemampuan, ada keterbatasan diri yang kurang. Lalu kemudian kita minta tolong. Begitu pula ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita itu sedang merendahkan diri kita bahwa kita itu merasa tidak mampu. Bahkan kalau kemudian kita itu tidak pernah berdoa, itu menunjukkan kesombongan diri kita. Ada sifat takabur di dalam diri kita, ya, menganggap diri kita itu mampu. Ya, nyatanya kita bisa sampai dari rumah ke sini itu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita bisa datang ikut kajian ini dimulai dari salat subuh, ya, dari rumah menuju Masjid Mujahidin ini itu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika selama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ma ta'auta selagi engkau berdoa kepadaku. Namanya berdoa itu kan penuh pengharapan nih. Wong donga enggak yakin bahwa doanya tidak akan dikabulkan. Ya enggak dikabulkan. Doa itu harus yakin dengan penuh kesungguhan bahwa Allah, kita mengharapkan Allah mengabulkan doa kita. Ya. Sebenarnya doa itu hampir semua doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan menjabai. Ya. Atau di dalam ayat yang lain, idza sa'ala ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila hambaku bertanya kepadaku, ya, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu sangat dekat. Ujibu, saya akan mengijabahi da'watad da'i, doa orang yang berdoa, idza da'ani, apabila ia berdoa kepadaku. Jadi Allah sudah menjanjikan pasti mengijabahi setiap doa. Nah, cuma mekanisme pengijabahan doa kepada Allah itu di dalam hadis ada 3. Jadi mekanisme doa kita diijabahi oleh Allah itu di dalam hadis ada 3 cara. Yang pertama, Allah mengijabahinya secara langsung. Kita berdoa kepada Allah, meminta, karena saya katakan doa itu permintaan dari yang bawah, orang yang bawah kepada sesuatu yang di atas. Ya, meminta sesuatu dan Allah mengabulkan. Ini juga harus kita evaluasi. Ya, ini bentuk dari kenikmatan atau ini istidraj. Ya. Jadi kalau kita ini dikasih kemudahan dalam segala hal, sak njaluke kok dituruti oleh Allah. Ya. Ini kita harus evaluasi. Ya. Sak njaluke njaluk apa wae kok gampang banget itu. Kita harus evaluasi. Apakah ini betul nikmat atau ini menjadi nikmah? Ya, kesengsaraan. Ya. Kan ada seorang pengamen misalnya, saya sering kali menyenangkan ini.
pengamen yang hanya bawa icik-icik saja. Ya, icik-icik pun teko tutupi botol. Nyanyinya ya ora jelas. Itu kita menunggu sampai selesai nyanyi, atau bahkan kita sampai request lagi, Mas tambahi, atau malah kita segera ngasih duit, segera kita kasih uang. Kita ngasih itu karena seneng apa karena berlungoh? Ya, kita ngasih orang pengamen tadi itu karena seneng dengan nyanyiannya, seneng dengan alat musik yang dia mainkan, atau karena nang segera lungo wae. Ya, basa Jawa Timuran nyepeti moto. Ya. Atau berbeda dengan pengamen dengan peralatan lengkap, nyanyiannya ya wangun enak didengarkan. Itu umumnya kita itu melarang kuas, Mas tambah rong lagu mana Mas? Oleh KI pun orang mung 1000 iso 5.000. Sama-sama memberinya, tetapi akan berbeda suasananya. Yang satu bar segera lungo, sing siji itu bisa karena seneng, sehingga orang itu harus menunggu. Nah, ada orang-orang itu ya ibadahnya ya barangkali ya kurang misalnya gitu. Lalu kemudian dongo kepada Allah dikasih. Ada orang yang ibadahnya itu sregep, ya dongo kok orang dikasih-kasih. Kita jangan suudzon kepada Allah. Kita harus husnudzon bahwa justru disitulah rasa cinta Allah kepada hamba. Wong ora takei kok ya isih ibadah wae. Ora takei kok ya isih njaluk wae. Allah justru senang dengan hamba ini. Ya. Nah, ini yang pertama. Jadi dikabulkan secara langsung. Yang kedua, doa itu disimpan, yudakhiruha. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah setiap hari itu investasi kita. Kalau gak dikabulkan di dunia, itu jadi investasi kita nanti di akhirat. Kita punya simpanan, yudakhiruha. Ya. Jadi kita tidak merasa ini di doa kita, tapi kita punya simpanan atas doa yang kita panjatkan. Kemudian yang ketiga, Allah mengganti doa yang kita panjatkan dengan sesuatu yang lain. Ya. Karena bisa jadi yang kita minta itu menurut Allah itu bisa buruk padahal kita cinta. Ya, di dalam ayat itu Allah mengatakan asa an tuhibbu syai'an bahwa sarulakum. Bisa jadi sesuatu yang kamu cintai itu buruk untukmu. Wasa antakrahu syai'an bahwa khairul lakum. Bisa jadi sing mau benci itu justru baik menurut kamu. Jadi kita minta sesuatu itu gak dikasih oleh Allah secara langsung. Biar jadi nek dikasih itu malah jadi buruk. Ya, maka diganti yang lainnya. Apa diganti yang lainnya itu? Diganti dengan kesehatan. Ya, anak-anaknya jadi anak sing nurut. Ya, soleh-soleha, keluarganya ya dipenuhi dengan ketenangan, belas kasihan, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu jauh lebih baik. Jadi itu mekanisme Allah mengijabahi doa hamba itu. Ya, intinya doa hamba itu pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau ada halangan. Apa halangannya?
Halangannya adalah ketika kita memasukkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada satu kisah ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah itu mendoakan dirinya agar doanya diijabahi. Jadi Sa'ad bin Waqqas itu minta kepada Rasulullah, ya, agar setiap doanya itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasul? Atib mat'amaka takun mustajabun da'wati. Perbaiki tempat makanmu. Tempat makan itu mboten piring, ya, mboten meja makan. Tempat makan itu satu yang ini loh, mulut kita ini tempat makan, tempat di mana kita masukkan sesuatu. Atib mat'amaka takun mustajabun da'watik, maka doamu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menghalangi doa kita itu. Sudahlah, ada hijab langsung, ya. Jika kita tidak ada hal itu, maka setiap doa itu pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi itu mekanisme doa, ya. Maka kembali lagi kepada hadis ini, innaka sesungguhnya engkau mada'autani, selagi kamu berdoa kepadaku, warajautani, dan engkau mengharapkan kepadaku. Harapan, ya. Namanya dongo itu mesti berharap akan diijabah. Kalau dari awal berdoa tidak dijabahi, ya Allah mengikuti persangkaan hambanya. Ana indadoni abdi bi, ya, saya itu mengikuti persangkaan hambaku tentang diri, ya. Maka harus ada harapan, rojatani, ya. Termasuk ketika kita, ya, ketika kita itu melakukan kesalahan, sekalipun kesalahan itu sangat besar, kita tak punya harapan kepada Allah. Allah itu maha ghafur, maha pengampun. Kan nggak ada yang lain. Kalau itu berhubungan dengan hakullah, maka harapan kita bukan kepada manusia, tapi harapan kita hanya kepada Allah lah yang akan mengampuni dosa dan kesalahan kita, ya. Maka harus ada harapan. Warajautani, dan jika engkau mengharapkan kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka, ghafartu laka, maka saya akan mengampunimu, ya, ala ma kana minka, meski seperti apapun dosa kita, ya. Kita punya harapan hanya kepada Allah. Dosa-dosa yang kita lakukan itu diampuni. Allah itu Maha Ghafur, ya. Wala ubali, ya, saya tidak peduli berapa dosa yang kita lakukan. Berapa dosamu, kata Allah, ya, saya tidak peduli. Asalkan kau punya harapan memohon kepadaku, ghafartu laka, pasti aku akan mengampuni. Ya ibna Adam wa ibnu Adam lau balagot dunubuka, seandainya dosamu itu sampai ananas samai. Anana itu sebenarnya yang tertinggi di langit itu, ya. Dosa kok sampai sesuatu yang paling tinggi di langit. Anana itu ada yang mengatakan awan, ya, awan itu ya besar. Ada yang mengatakan seperti bui. Ada banyak hadis riwayat mengenai itu. Seandainya dosamu itu sampai seperti awan di langit, ya. Sumastaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku, ghafartu laka, pasti aku akan mengampuni. Jadi kita harus khusnudul, berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah itu akan dan pasti akan mengampuni akan dosa kita sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Digambarkan dalam hadis ini apa? Ananas samai, dosa kok sak awan langit iku akeh sepiro, ya. Orang yang hanya
memberikan makan atau minum kepada anjing saja, padahal perempuan ini perempuan pelacur, itu saja walahul jannah, baginya adalah surga. Allah mengampuni dirinya dan baginya surga. Ya. Orang yang sudah membunuh 100 orang, ini kisah dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada hadis yang sangat panjang, seorang pemuda yang sudah membunuh 99 orang. Dia datang kepada orang alim, bisakah kalau saya bertobat kepada Allah diampuni? Jawabannya, tidak bisa diampuni. Padahal membunuh 1 orang itu sama dengan membunuh semua. Ini membunuh 99. Karena nggak diampuni kata orang alim ini, lalu dibunuh sekalian, totalnya 100. Dia datang lagi kepada orang arif, ya, orang yang punya ilmu yang lebih baik daripada yang pertama. Apakah kalau saya bertobat itu dosaku yang sudah membunuh 100 orang itu diampuni oleh Allah? Tetap diampuni, ya, diampuni, ya. Syaratnya apa? Kamu pindah dari tempat ini ke tempat yang lain. Orang ini belum melakukan apapun, dia hanya diminta pindah. Ya, hijrah itu kan intikal, ya, pindah dari tempat ke tempat yang lainnya. Pindah tempat, ya, belum sampai ke tempat yang dituju sudah meninggal dunia. Berebutlah 2 malaikat, Malik dan Ridwan. Yang satu mengatakan ini bagianku, ini bagian masuk neraka orang ini. Yang satu mengatakan ini masuk surga. Ya, 2 malaikat ini berdebat tentang hak masing-masing. Allah menjadi hakim. Ya, silakan diukur tempat yang dituju itu lebih dekat yang mana daripada tempat yang dituju. Ya, di dalam riwayat itu Allah menggeserkan tanah yang didekatkan, sehingga kemudian orang ini milik malaikat Ridwan. Ya, itu membunuh 100 orang. Ya, kenapa? Karena masih punya harapan Allah yang mengampuninya. Ya. Maka kita nggak boleh, tadi saya katakan, nggak boleh menutup datangnya rahmat kepada orang lain. Kamu nggak dapat ampunan dari Allah, tidak. Ya, maka ada hikayat itu di dalam Mawaidus Surya itu, ada orang ahli ibadah. Ini ahli ibadah, hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Dia melihat orang yang sedang melakukan maksiat kepada Allah. Ya, dia mengatakan kamu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ketika dia wafat, ya, dia minta kepada Allah, mana hak saya? Saya sudah beribadah sedemikian lama, mana saya? Ya. Kata Allah, kamu gak bisa dapat haknya. Kenapa? Kamu telah menutup orang untuk mendapatkan rahmatku. Maka hari ini aku tutup rahmatku untukmu. Coba. Kita gak boleh menutup rahmat orang lain untuk mendapatkan ampunan. Ya, sebesar apapun dosa orang, tetap kalau orang itu berharap hanya kepada Allah yang bisa mengampuni, maka Allah akan mengampuninya. Ya. Ya ibnu Adam, lau ataitani, wahai ibnu Adam, seandainya engkau mendatangiku bi qurabil ardi khotoyan, mendatangiku dengan sepenuh bumi, khotoyan, berupa kesalahan-kesalahan. Sumalaki tani, kemudian kau menemuiku, la tusriku bi syai'an, tidak menyekutukan dengan, ya, tidak menyekutukanku dengan sesuatu, la ataituka bi maghfirah, pasti aku akan mendatangimu dengan ampunan. Ya, jadi laki tani itu bertemu setelah kematian. Jadi kalau kita mendatangi Allah, ya, dengan kesalahan itu sepenuh dengan bumi, biqurrabil ardi, ya,
kemudian bertemu kepada Allah, ini setelah kematian bertemu dengan Allah. Dan ketika dia bertemu kepada Allah pada masa hidupnya itu tidak ada menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Walaupun dia kesalahannya itu sepenuh bumi, maka Allah akan mendatanginya dengan apa? Dengan maghfirah. Itu kalau kita bicara tentang keadilan Allah, mestinya orang ini layak masuk neraka. Oke, kalau bicara tentang keadilan Allah, orang ini layak masuk neraka. Lalu dosanya kesalahannya sepenuh bumi. Ya. Tapi begitu ia datang kepada Allah tanpa mensekutukan Allah dengan yang lainnya, maka Allah memberikan ampunan kepadanya. Ini menunjukkan apa? Rahmat Allah itu mengalahkan kemurkaannya. Rahmat Allah itu jauh lebih besar daripada kemurkaannya. Asalkan satu syaratnya apa? Kita husnudzon kepada Allah wa adimur roja, dan punya harapan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, husnudzon, berprasangka baik kepada Allah dan penuh dengan harapan akan datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah punya husnudzon. Maka dikatakan dalam satu hadis, anna husnadzoni min husnil ibadah. Sesungguhnya berbaik sangka itu sebagian dari husnil ibadah. Bagusnya ibadah itu adalah husnudzon. Ya. Baik husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada diri sendiri, maupun husnudzon kepada sesama manusia, itu min husnil ibadah, termasuk bagusnya ibadah. Ya. Ini hadis yang pertama. Kemudian di dalam hadis yang lain, la yamutanna ahadukum. Ya, ini riwayat Muslim. La yamutanna, janganlah teman meninggal atau janganlah teman mati salah satu dari kamu sekalian. La yamutanna ahadukum, janganlah salah seorang dari kamu meninggal illa kecuali wahuwa dia yuksinuddon, membaguskan prasangka bilai kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi ketika kita mau meninggal, tetaplah kita itu berbaik sangka kepada Allah. Jangan sampai kita meninggal, ya, meninggal itu dengan rasa su'ul khotimah kepada Allah. Apa? Su'udzon, ya, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini anjuran-anjuran agar kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis yang lain, ya, wa dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sabin. Nabi itu pernah masuk kepada seorang pemuda, wa fil mauti, dan dia dalam keadaan nazak. Ya, yuk, belum najak, mau meninggal kira-kira gitu. Faqala, maka Rasulullah tahu, kaifa tajiduka, bagaimana kamu mendapatinya? Ya. Kaifa tajiduka, bagaimana kamu menjumpainya, kamu mendapatinya? Ya. Qala, maka pemuda ini berkata, arjullah ya Rasulullah, saya hanya mengharapkan kepada Allah wahai Rasulullah. Wa inni akhafu dunubi, saya itu khawatir, takut dengan dosa-dosaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, la yastami'ani fi qalbin abdin, tidaklah dua hal ini berkumpul di dalam hati seorang hamba, fi misli hadal mawatin, pada saat kondisi yang seperti ini. Roja khauf, illa a'tahullah, kecuali Allah akan memberikan ma yarju, apa yang ia harapkan, wa ammanahu ma yakhafu,
dan Allah akan memberikan keamanan dari apa yang mereka takutkan. Ya. Jadi orang mau meninggal itu tetap harus ada harapan, roja dan khauf. Rojaknya itu apa? Harapan agar ibadah-ibadahnya, meninggalnya itu husnul khotimah. Tapi juga ada rasa khauf. Terus gimana dosa-dosa? Ya, dan itulah jurus ya. Seorang mukmin itu hanya dua itu. Roja khauf, roja khauf. Kita mengharapkan, roja ada harapan bahwa ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi juga ada rasa khauf, dosa-dosaku gimana? Jangan-jangan ibadah enggak diterima oleh Allah. Sehingga kemudian kita terus memperbaiki ya. Selagi kita ini ya, dua hal ini, roja dan khauf itu berkumpul di hati seorang hamba, maka Allah akan memberikan apa yang diharapkan dan Allah akan memberikan keamanan apa yang dia khawatirkan. Nah, inilah jamaah rahimakumullah ya, keutamaan dari husnudzon kepada Allah dan besarnya rojak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita berputus asa. Ya, tidak boleh kita berputus asa. Kondisi apapun tidak boleh berputus asa. Kenapa? Kita masih punya Allah. Ya. Maka rojak itu harus terus kita kita kuatkan dalam hati kita. Ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga ada rasa khauf, rasa khawatir ya, jangan-jangan ibadah saya enggak diterima oleh Allah. Tapi kita punya harapan, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi roja khauf inilah yang menjadi pegangan kita. Mudah-mudahan dengan sifat ini ya, roja dan khauf ini Allah menjanjikan akan mendapatkan akan memberikan apa yang kita harapkan dan Allah akan memberikan keamanan apa yang kita khawatirkan. Saya kira itu ya, kajian kita pada pagi hari ini. Barangkali ada yang mau didiskusikan, monggo. Waalaikumsalam. Okay. Jadi bagaimana dengan iri? Ya, iri kepada orang lain. Ya. Oh, bunuh diri. Jadi bunuh diri itu satu perbuatan yang dilarang. Ya. Jadi orang bunuh diri itu orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk dosa besar. Ya, termasuk kategori dosa besar. Ya. Jadi ya rasa bunuh diri engko mesti mati dhewe kayak gitu. Gitu. Jadi enggak usah bunuh diri engko mati dhewe. Ya. Jadi orang yang bunuh diri itu orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah enggak percaya lagi. Ya, bahwa Allah itu ya kalau misalnya dia akan rezeki misalnya gitu ya. Berarti tidak percaya bahwa itu mau memberi rezeki. Kondisinya keluarganya kok pas terus, kurang terus, ya, utangnya akeh, ya kan? Itu sebenarnya tidak percaya bahwa Allah itu Ar-Razik. Ya, tidak percaya bahwa Allah itu adalah Ar-Razik. Karena orang masih punya ikhtiar. Dengan cara apa misalnya? Ya dia
minta bantuan kepada lembaga-lembaga, misalnya kalau itu kaitan dengan utang piutang. Ya. Atau ketika dia sakit, ya, dia sakit saking mumete oleh loro iku, kemudian tak akhiri wela. Itu dia berputus asa, bahkan tidak percaya bahwa Allah itu as-safi, bahwa Allah itu adalah penyembuh. Jadi bunuh diri termasuk dosa besar. Ya. Jadi wa'alam apakah kemudian dimasuk neraka tidak. Ya. Oh, diampuni Allah apa tidak. Tapi yang jelas bahwa perbuatan bunuh diri itu sesuatu yang dilarang di dalam agama. Kemudian yang kedua, surga itu ada banyak pintu. Tentunya juga ada banyak tingkatan-tingkatan. Ya, termasuk tingkatan yang paling tinggi. Kalau kita pernah membahas keutamaan memberikan makan, di antara surga itu apa? Ya, ada kamar yang bisa dilihat dari luar, yang dari luar dilihat dari dalam. Ya, dan di dalam apa namanya di surat apa ya, surat Al-Qiyamah atau surat apa. Jadi itu diceritakan secara detail tentang bagaimana suasana orang-orang yang mendapatkan kenikmatan itu. Ya, orang abror rasanya, orang-orang yang berbuat baik itu. Ia mendapatkan satu kenikmatan, dia mendapati apapun yang dia minta tanpa harus bergerak. Ya. Jadi di surga itu tidak apa? Tidak panas dan juga tidak dingin. Ya. Penuh dengan apa? Buah-buahan yang selalu apa? Menaungi orang yang ada di bawahnya. Ya, jadi orang itu selalu dalam kondisi ya orang kepanasan atau kedinginan. Arab mau ngambil apapun buah, Arab mau minum apapun minuman di surga itu tanpa dia bergerak. Arab laya-laya ya tinggal hidup, ya. Sing moro itu buah sendiri. Nah, ini jelas dan saya katakan bahwa ada Firdaus itu surga yang paling tinggi. Ya, itu bisa jadi pemiliknya para nabi misalnya gitu. Ya, jadi termasuk kalau pintu surga ada Ar-Royan, ya, pintu-pintu surga ada 8 pintu. Nah, kalau kaitan dengan surga ada tingkatan-tingkatannya. Tentunya bagi orang-orang mungkin kita itu ya tingkatannya mungkin atau tingkatan yang keberapa. Ya, ada sesuai dengan sebenarnya tingkatan itu kan kayak kalau kita gambarkan itu ya seperti rumah bertingkat gitu loh. Ya, yang paling tinggi itu para anbiya, yaitu yang disebut dengan Firdaus itu. Gitu enggak Pak? Ada yang lain? Sampun nggih. Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya dan bisa membaguskan setiap amal ibadah kita, termasuk memperbaiki hati kita, husnudzon kepada Allah dan besarnya harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo kita tutup majelis ini dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.